Shalom salam podcast eksposisi, kita akan belajar apakah kita mengatakan bahwa wanita tidak dapat memimpin peran kepemimpinan dalam masyarakat. Selama berabad-abad, isu tentang perempuan dalam kepemimpinan telah menjadi fokus diskusi. Di sebagian besar budaya saat ini, perempuan menduduki posisi kepemimpinan politik, bisnis, dan pendidikan dan pengaruh sosial mereka terasa di berbagai bidang masyarakat. Instruksi Alkitab mengenai gereja cukup jelas. Seorang perempuan tidak dapat memegang posisi otoritas spiritual atas laki-laki gereja. Lihat dalam 1 Timotius 2:12. Tetapi bagaimana dengan peran dalam kepemimpinan di luar gereja? Apakah kita membahas isu yang lebih besar tentang perempuan dalam kepemimpinan masyarakat? Perjanjian Lama memiliki contoh-contoh kepemimpinan nasional perempuan seperti Deborah, hakim-hakim dalam Hakim-hakim 4-5, Ratu Esther, Esther 4-10. Para wanita ini dipakai oleh Tuhan untuk mencapai tujuannya. Dan dengan kasus Esther implikasinya bahwa ia diangkat menjadi ratu tepat pada saat seperti itu. Esther 4 ayat 14. Artinya, pemeliharaan Tuhan menempatkan di istana Persia pada saat kritis dalam sejarah orang Yahudi. Gambaran tentang wanita yang berbudi luhur dalam Amsal 31 memberikan contoh lain tentang wanita yang mengambil peran kepemimpinan dalam masyarakat. Wanita berbudi luhur ayat 1. Ini terlibat dalam beberapa usaha bisnis. Tampaknya ia memiliki kendali eksekutif penuh atas masing-masing usaha tersebut. Ia mempertimbangkan sebuah ladang dan membelinya dan hasil usahanya. Ia menanami kebun anggur ayat 16. Ia melihat bahwa usahanya menguntungkan dan pelitanya tidak padam pada malam hari. Ayat 18. Ia membuat pakaian dari lenan dan menjualnya dan menyediakan ikat pinggang bagi para pedagang ayat 24. Di atas semua itu ia mengurus rumah tangga yang besar. Ia menyediakan makanan bagi keluarganya dan bagian dari budak-budak perempuannya. Amsal 3:15. Suaminya memiliki posisi kepemimpinan dalam masyarakat. Ia dihormati dan di pintu gerbang kota, di mana ia duduk di antara para tua-tua negeri ayat 23. Dan ia adalah seorang pemimpin dalam haknya sendiri dalam perdagangan kota. Jadi perjanjian lama memberikan beberapa contoh positif tentang wanita yang menjadi pemimpin yang efektif dalam masyarakat. Bagaimana dengan perjanjian baru? Dalam perjalanan misi yang kedua, Paulus bertemu dengan Lydia, seorang perempuan dari kota Tiatira, seorang pedagang kain ungu. Kisah Rasul 16 ayat 14, mereka bertemu di Filipi, sebuah kota Akhaya. Tetapi Lydia berasal dari sebuah kota di Asia Kecil. Kesimpulan yang dapat diambil bahwa Lydia melakukan bisnis internasional. Barang dagangannya pasti laku keras karena ia memiliki cukup sarana untuk menjamu Paulus, Silas, Timotius, dan Lukas selama mereka tinggal di wilayah itu. Ayat 15. Priscilla adalah seorang pembuat tenda bersama suaminya Aquila. Mereka tinggal di Korintus ketika Paulus bertemu dengan mereka. Dia dan suaminya sama-sama bekerja dengan Paulus dalam bisnis itu. Karena membuat tenda juga merupakan pekerjaan Paulus. Kemudian mereka pindah ke Efesus, sementara di sana Priska dan Aquila bertemu Apolos, seorang pengkhotbah keliling yang belum mendengar pesan Injil secara penuh. Pasangan ini mengundang Apolos ke rumah mereka dan menjelaskan kepadanya jalan Tuhan dengan lebih tepat. Kisah Rasul 18 ayat 26. Baik Lydia maupun Priscilla menunjukkan diri mereka sebagai pemimpin bisnis yang cerdas dan mampu memajukan pekerjaan Tuhan dengan memberkati para misionaris dan pendeta yang melintasi jalan mereka. Beberapa orang mencoba menggunakan tulisan-tulisan Paulus untuk mendukung larangan terhadap wanita dalam kepemimpinan dalam bentuk apapun, tetapi menggunakan bagian seperti 1 Timotius 2:12, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar dan memerintah laki-laki. Untuk membatasi peran perempuan di luar gereja merugikan kitab suci, peraturan Paulus secara khusus dirancang untuk mengatur kebaktian gereja. Peran perempuan di luar gereja tidak dibahas. Tidak ada alasan alkitabiah mengapa seorang perempuan tidak dapat menjalankan peran kepemimpinan dalam masyarakat luas. Seorang CEO perempuan, seorang ahli kota, wali kota perempuan, seorang kepala polisi perempuan, semuanya diizinkan secara alkitabiah. Ini adalah sebuah tulisan yang versinya tidak mengizinkan kepemimpinan wanita di gereja. Namun di dalam perkembangannya saya punya pandangan yang berbeda. Konteks pada waktu itu dengan budaya yang ada mungkin tepat. Namun saat ini, tatkala seluruh posisi keberadaan di mana Tuhan menciptakan wanita, kalau dikatakan dia justru yang menjadi pemimpin yang lebih banyak berperan. Namun dalam konteks masyarakat yang semakin maju, kita melihat konteks untuk pelarangan wanita menurut saya
sudah tidak berlaku. Jadi yang penting bukan perempuan atau laki-laki, tapi siapa yang berkapasitas dia boleh menjadi pemimpin dalam spiritual. Shalom.